Hei, rakyat Indonesia, kalian pernah dengar slogan makan bergizi gratis? Itu loh, program pemerintah yang katanya mau kasih makan sehat buat anak-anak sekolah. Program yang dibanggakan, dielu-elukan, dijadikan konten kampanye. Tapi ternyata apa? Tai kucing. Yang ada malah bikin dapur tutup, mitra dapur buntung, dan anak-anak sekolah keracunan. Ya Allah, ini negara dikelola manusia apa dikelola setan? Kita mulai dari Kalibata, Jakarta Selatan. Ada seorang ibu, sebut saja Ibu Ira. Beliau salah satu mitra dapur dari program makan bergizi gratis ini. Udah kerja keras, masak ribuan porsi makanan setiap hari buat 19 sekolah, tapi sampai sekarang, sepeser pun duit nggak dibayar, 975 juta rupiah lebih. Bukan uang kecil bro, ini hampir 1 miliar rupiah. Bayangin, kerja kayak sapi, tiap hari ribet ngatur logistik, belanja bahan, bayar pegawai, malah dibayar pakai janji palsu. Ini negara atau penipu berkedok program sosial. Parahnya lagi, dari awal perjanjian Rp15.000 per porsi, tiba-tiba seenak jidat diturunin jadi Rp13.000, lalu dipotong lagi Rp2.500 per porsi buat biaya ompreng yang katanya dipinjemin, padahal omprengnya dibeli sendiri sama si ibu. Ya ampun, brengsek bener. Ini bukan program makan bergizi, ini makan hati tiap hari. Dan dengerin ini, yang bikin lebih jijik, yayasan yang ngurus program ini malah nuntut balik si ibu 400 juta rupiah. Lu bayangin nggak, orang belum dibayar hampir 1 miliar, malah ditagih. Ini bukan cuma nggak punya hati nurani, ini mafia berkedok amal. Terus apa kata Yayasan MBG waktu ditanya soal ini? Katanya mau audit dulu lah, mau investigasi lah, mau klarifikasi lah. Persetan! Lah selama ini lu kemana aja? Makan duit rakyat, kerja sama orang kecil, giliran duitnya habis malah kabur kayak tikus got. Kita harus teriak, jangan diam! Karena kalau rakyat diem, besok-besok program makan gratis berubah jadi proyek makan bangkai. Belum cukup sampai situ? Sekarang kita geser ke Batang, Jawa Tengah. Tanggal 14 April 2025, sekitar 60 anak sekolah keracunan. Mual, muntah, diare, masuk rumah sakit. Kenapa? Karena makan dari program makan bergizi gratis ini. Lu tahu apa yang mereka makan? Mister, basi. Serius, makanan basi dikasih ke anak-anak sekolah. Apa mereka pikir anak-anak ini babi hutan? Udah gitu ini disajikan ke 8 sekolah, bro. Bukan 1, bukan 2. 8. Siapa yang tanggung jawab? Mana evaluasi? Mana audit terbuka? Mana permintaan maaf? Gak ada. Yang ada cuman pemerintah daerah ngomong standar. Kita akan investigasi dan evaluasi. Evaluasi tai kucing. Selalu diulang-ulang tiap kali ada masalah, tapi ujung-ujungnya dilupakan. Program ini awalnya katanya mau bantu rakyat kecil, tapi faktanya sekarang cuma jadi proyek penggembosan dana rakyat. Bayangin tiap porsi digenjot targetnya, tapi nggak ada sistem kontrol kualitas makanan, nggak ada SOP distribusi yang benar, nggak ada pengawasan penyimpanan, dan yang paling parah, nggak ada transparansi keuangan. Kalau gini caranya, kita bukan nyuapin anak sekolah, kita nyuapin mereka ke liang kubur. Persetan dengan proyek pencitraan. Kalau eksekusinya begini amburadul, lebih baik dibubarkan sekalian. Dan jangan lupa, ini bukan semata soal Yayasan MBG. Ini soal pengawasan negara. Lu pikir yayasan itu bisa jalan sendiri tanpa restu, tanpa koneksi ke atas? Nggak mungkin. Selalu ada benang merah antara proyek beginian sama orang-orang berkuasa di balik layar. Mereka main anggaran, main proyek, main data, dan yang jadi kelinci percobaan adalah rakyat. Mereka kasih makan basi ke anak orang, sementara anak-anak pejabat makannya salmon, wagyu, dan suplemen impor. Jiancuk! Kita nggak bisa terus diem, bro. Kita nggak boleh biarkan anak-anak sekolah dijadikan korban sistem yang bobrok ini. Hari ini makanan basi, besok bisa-bisa nyawa melayang karena makanan beracun, dan mereka bakal bilang, itu musibah, kita evaluasi, musibah pala lu benjol. Itu kejahatan, itu kelalaian, itu korupsi terselubung. Kita harus minta audit total dana MBG, bongkar semua yayasan dan vendor yang terlibat. Usut siapa pejabat yang ngebekingi proyek ini,
Tahan dan penjarakan pelakunya. Kalau enggak, besok-besok bukan cuma dapur tutup, generasi masa depan kita juga ikut tamat. Ini bukan sekadar konten viral, ini seruan perang. Perang lawan kemunafikan yang berkedok sosial. Perang lawan sistem busuk yang memperkaya segelintir orang dari piring kosong anak sekolah. Bagikan video ini, sebar ke semua orang tua murid, guru, warga, dan pejabat jujur yang masih punya hati nurani. Dan buat kalian yang masih percaya negeri ini bisa berubah, jangan lelah teriak, karena suara kita satu-satunya harapan sebelum semuanya jadi terlalu terlambat.